Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nevel Luzai Simanjuntak dengan NIM 31S24117 dari Prodi S1 Teknik Bioproses Angkatan 2024 Institut Teknologi Del. Di sini saya akan mempresentasikan tentang force convection. Definisi. Konveksi paksa adalah proses perpindahan panas dalam fluida seperti udara atau air yang terjadi karena adanya gaya eksternal seperti kipas angin atau pompa yang menggerakkan fluida tersebut. Dalam konveksi paksa, energi panas ditransfer melalui gerakan fluida yang dipaksakan sehingga panas dapat berpindah lebih cepat dibandingkan dengan konveksi alami yang hanya mengandalkan perbedaan suhu dan densitas. Selanjutnya, fenomena. Sebuah tabung berisi fluida masuk ke dalam tabung. Fluida mengalir dari arah ke bawah sepanjang L yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan tekanan. Pemanasan fluida dalam aliran laminar melalui tabung memberikan elemen volume berbentuk cincin melingkar menggunakan heating coil, sehingga panas terbesar berada di tengah tabung dan semakin dingin menuju dinding tabung menjauhi sumber panas atau heating coil. Hal ini mengakibatkan fenomena pada kasus ini merupakan aliran laminar konveksi paksa dalam sebuah pipa, di mana sifat fisik fluida rho dikali Cp dikali mu dikali K itu konstan. Selanjutnya elemen volume. Untuk menyelesaikan perpindahan panas secara konveksi paksa, hal yang perlu dilakukan adalah mencari profil kecepatan di dalam sistem. Hal ini dapat diselesaikan dengan neraca momentum. Vz sama dengan rho 0 dikurang rho L per 4 dikali dengan mu dikali dengan L dikali R kuadrat dikali 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 sama dengan Vz max 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2. Panas ditransfer dalam dua arah, R dan Z. Untuk mendapatkan distribusi temperatur, maka harus dibuat neraca energi pada elemen volume berbentuk cincin, di mana T adalah fungsi R dan Z. Pada kasus ini, perpindahan panas juga terjadi secara konduksi. Untuk laju energi in konduksi pada saat R, yaitu 2VR dikali delta Z, Q R pada saat R. Untuk laju energi out konduksi pada saat R plus delta R sama dengan 2VR delta Z QR pada saat R ditambah dengan delta R. Laju energi masuk pada saat konduksi pada saat Z dia itu 2VR dikali delta R QZ pada saat Z. Sedangkan laju energi keluar konduksi pada saat Z ditambah delta Z sama dengan 2VR kali delta R pada saat QZ, Z plus delta Z. Laju energi masuk secara konveksi pada saat Z sama dengan 2VR delta R dikali dengan rho Cp Vz dikali dengan T dikurang T1 pada saat Z. Sedangkan laju energi keluar secara konveksi pada saat Z plus delta Z sama dengan 2VR delta R dikali dengan rho dikali Cp Vz dikali T dikurang T1 pada saat Z plus delta Z. Selanjutnya asumsi. Saat Z lebih kecil dari 0, temperatur fluida seragam pada T1 karena belum ada aliran. Sedangkan saat Z lebih besar dari 0, ada fluks panas konstan pada dinding pipa QR sama dengan Q0. Dengan adanya aliran, muncul energi menjadi transfer energi konvektif. Konduksi dan konveksi terjadi saat aliran mengalir ke arah Z. Konduksi terjadi saat aliran mengalir ke arah konduksi. Suhu maksimal saat R sama dengan 0 dan suhu minimal saat R sama dengan R besar. Terus sepanjang jari-jari. Disipasi viskos diabaikan dan panas ditransfer dalam dua arah, yaitu arah R dan Z. Selanjutnya shell energy balance. Laju energi masuk konduksi dikurang laju energi keluar konduksi ditambah dengan laju energi masuk konveksi dikurang laju energi keluar konveksi ditambah laju produksi panas sama dengan 0. Kita lihat ini merupakan persamaan kedua, padahal yang tadi itu persamaan pertama yang di sebelah sini. Selanjutnya kita masukkan 2VR delta Z
dikali dengan QR pada saat R dikurang dengan QR pada saat R plus delta R ditambah dengan 2VR dikali delta R kali QZ pada saat Z dikurang QZ pada saat Z plus delta Z ditambah dengan 2VR delta R dikali rho CP VZ dikali dengan TZ pada saat Z ditambah dengan TZ pada saat Z plus delta Z sama dengan 0. Di sini bagian ini merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya persamaan ini kita bagi dengan 2V delta R delta Z. Maka R QR pada saat R dikurang R QR pada saat R plus delta R per delta R ditambah dengan R QZ pada saat Z dikurang R QZ pada saat Z plus delta Z dibagi dengan delta Z ditambah dengan rho ditambah dengan R dikali rho CP VZ T pada saat Z dikurang dengan R CP dikali rho VZ R pada saat Z plus delta Z sama dengan 0 per delta Z. Kita limitkan menjadi limit delta R menuju 0, R QR pada saat R dikurang R QR pada saat R plus delta R per delta R sama dengan min DR QR per DR sama dengan min R DQR per DR. Selanjutnya limit delta Z menuju 0, R QZ pada saat Z dikurang dengan R QZ pada saat Z plus delta R per delta Z sama dengan min DR QZ per DZ sama dengan min R DQZ per DZ. Untuk limit Z mendekati 0 pada saat R dikali dengan rho dikali CP dikali VZ di saat T saat Z dikurang dengan R rho CP VZ dikali T saat Z sama dengan saat Z ditambah dengan delta Z per delta Z sama dengan R minus R dikali rho dikali CP VZ sama dengan DT per DZ. Maka min R DQR per DR dikurang dengan R DQZ per DZ dikurang dengan R rho CP VZ DT per DZ sama dengan 0. Selanjutnya R rho CP VZ DT per DZ sama dengan min D R QR per DR dikurang dengan D R QZ per DZ. Rho CP VZ DT per DZ sama dengan min 1 per R DR QR per DR dikurang dengan DR QR per DZ sama dengan persamaan yang keempat. Selanjutnya hukum Fourier. QR sama dengan min K DT per DR. QZ sama dengan min K DT per DZ. Pada bagian ini, persamaan ini merupakan persamaan yang kelima. Selanjutnya, substitusi VZ dalam bentuk VZ maksimal dari persamaan 1 dan substitusi hukum Fourier. Maka, rho CP VZ maksimal sama dengan 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 DT per DZ sama dengan 1 minus 1 per R D per DR dikali dengan min K DT per DR dikurang D per DZ dikali dengan min K DT per DZ. Rho CP VZ max menjadi min 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 DT per DZ sama dengan K dikali 1 per R D per DR dikali dengan R DT per DR ditambah dengan D kuadrat T per D Z kuadrat. Pada persamaan ini diberi menjadi persamaan ke-6. Maka konveksi lebih besar dari konduksi sehingga D kuadrat T per DZ kuadrat diabaikan. Maka persamaannya menjadi rho CP VZ maksimal 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 DT per DZ sama dengan K dikali dengan 1 per R D per DR dikali dengan R DT per DR. Maka yang bagian ini merupakan persamaan ketujuh. Kita terapkan kondisi batas pada R sama dengan 0, R sama dengan R besar. Pada R sama dengan 0, T sama dengan finite atau tertentu, merupakan persamaan yang ke-8. Pada saat R sama dengan R kecil sama dengan R besar, min K DT per DR sama dengan Q0 atau konstanta. Pada bagian ini merupakan persamaan yang ke-9. Selanjutnya, pada saat Z sama dengan 0, T sama dengan T1.
Dan ini merupakan persamaan yang ke-10. Selanjutnya, shell energi balance terakhir. Dengan menggunakan variabel-variabel tak berdimensi, maka Q sama dengan T dikurang T1 per Q0 R per K. Ini merupakan C sama dengan R kecil per R besar, di mana ini adalah zeta sama dengan Z per rho dikali CP VZ maksimal R kuadrat per K, merupakan persamaan yang ke-11. Maka persamaan sebelumnya ditulis dalam bentuk 1 dikurang dengan C kuadrat dq per dl sama dengan 1 per C d per dc dikali dengan C dq per dc, merupakan persamaan yang ke-12. Dengan kondisi batas pada C sama dengan 0, maka Q sama dengan tertentu, persamaan yang ke-13. Dan pada saat C sama dengan 1, dq per dc sama dengan 1, merupakan persamaan yang ke-14. Untuk ini, zeta sama dengan 0, Q sama dengan 0, persamaan yang ke-15. Selanjutnya, Q sama dengan T dikurang T1 per Q0, R besar per K, C per R kecil per R besar. Di sini Z-nya sama dengan Z per rho CP PZ max R besar kuadrat per K. Maka 1 dikurang C kuadrat dikali dengan DQ per DZ sama dengan 1 per C D per DC dikali dengan C DQ per DC. Maka 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 dikali dengan D T dikali dengan D T dikurang T1 per Q0 R besar per K per D Z per rho CP VZ max dikali dengan R besar pangkat 2 per K. Maka sama dengan 1 per R kecil per R besar dikali dengan D per D R kecil per R besar dikali dengan R kecil per R besar dikali dengan D T dikurang T1 per Q0 R besar per K per D dikali dengan R kecil per R besar. Maka 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 rho CP VZ max dikali dengan R besar per K dikali dengan D T, T dikurang T1 per DZ sama dengan R per R besar per R kecil dikali dengan R D per DR. Dikali dengan R kecil per R besar dikali dengan D T dikurang T1 per DR. Maka hasilnya menjadi 1 dikurang R kecil dikurang dengan per R besar pangkat 2 dikali dengan rho CP VZ max dikali dengan DT per DZ sama dengan K dikali dengan 1 per R D per DR dikali dengan R dikali DT per DR. Terbukti sama pada persamaan yang ketujuh. Hasil yang ini sama dengan persamaan ketujuh yang sebelumnya kita dapat yang bagian sini. Rho CP VZ maksimal 1 dikurang R kecil per R besar pangkat 2 DT per DZ sama dengan K 1 per R DR D per DR dikali dengan R DT per DR. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.